Halo semua, balik lagi di Shani Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, barusan tadi gue tidur siang. Enggak sih, gue sebenarnya nggak tidur siang sambil main handphone. Tiba-tiba saja di situs Reddit ya, itu muncul ternyata footage leak atau bocoran footage saat si Kratos melawan Thor. Nantinya akan gue kasih lihat. Dan menurut gue ini bukan spoiler, lebih tepatnya ya kita jadi tahu combat sistemnya seperti apa, bahkan kekuatan Thor seperti apa. Nggak semuanya diliatin kok. Jadi menurut gua kalau kalian takut banget spoiler, ya kalian tetap aman kalau nanti gue kasih lihat videonya. Tapi buat kalian yang bener-bener perfeksionis, aku gak mau sama sekali itu terkena spoiler, ya udah kalian tinggal keluarin video ini, oke? So kita lihat dulu, gue akan play 2 kali videonya, kalian pahamin, kalian resapi, nanti kita akan berteori secara bersama. Kalau kalian berteori di kolom komentar, kalau gue nanti berteori di video ini. Gak mungkin kalau kalian berteori di video ini karena kalian tidak record bareng saya, oke? So kita akan record deh. Kita akan play videonya 2 kali. You think you can come here, become a daddy, get a clean slate? That ain't how it works. You're a destroyer, like me. Oh no. I say when we're done. I'm not leaving till I see the real. Get up! Look at luck! Did my son die? Blind fucking luck! Oh, dumbass! You think you can come here, become a daddy, get a clean slate? That ain't how it works. You're a destroyer, like me. Oh no. I say when we're done. I'm not leaving till I see the real. Get up! Wow, amazing. Kalian sudah lihat kan? Di sini gua excited banget, bro. Nggak sabar pengen mainin. Cuman sayangnya gua tidak dikirimin untuk main first impression sama sang developer. Jadi di sini gue bener-bener nggak megang gamenya, bro ya. Berbeda dengan para youtuber luar atau kalau youtuber Indonesia, The Lazy Monday kalau nggak salah, Abang Aldo udah dapetin itu, ya kan, karena dia sebagai game reviewer. Toh Abang Aldo juga katanya sih cuman boleh mainin 4 jam doang katanya ya. Dan by the way, itu kata Bang Aldo juga footage ya, itu nggak bisa direkam, bro. Mulai dari pakai apapun katanya nggak bisa direkam. Makanya di sini kalau kalian lihat bocorannya, ini tuh butek banget, bro. Nah kemungkinan di sini orang tidak merekam langsung dari PS5 atau memakai Elgato mungkin, tapi orang justru malah merekamnya mungkin pakai kamera gitu. Ini mungkin ada youtuber Spanyol yang nakal atau youtuber influencer yang dikirimin sama developer, influencer dari Rusia mungkin dikirimin, terusnya bandel dia akhirnya ngepost bagian ini. Nah, tapi untungnya, bro, di sini mungkin sang developer udah memperhitungkan itu gitu ya. Karena 4 jam di awal mungkin menurut developer itu itu masih bagian-bagian awal. Kalau sampai bocor itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, berarti itu adalah sebuah kunci ya. Gue nemuin teka-teki nih bahwasanya footage yang tadi lu lihat, kalian lihat juga yang Kratos itu melawan Thor, itu bisa saja footage itu yang berada di awal. Nah sekarang kita akan mulai masuk nih ke teori. Berarti kita udah pakemin nih footage si Kratos melawan Thor itu bisa jadi saja footage di awal game, seperti Kratos pada saat itu melawan Baldur kalau kalian inget, karena dari combat sistemnya mirip ya. Dan by the way di sini gue juga nemu di Reddit ini kayaknya videonya campuran hoax dan real gitu ya. Ini juga takutnya mau di fun pakai mod, Baldurnya diubah pakai mod, kita nggak tahu kalau yang bagian ini. Ini udah 6 bulan yang lalu kalau nggak salah. Tapi kalau lu lihat di situ, masa si Thor kayak Baldur, kalian lihat deh gerakannya itu.
Itu Baldur yang skinnya diubah menjadi skinnya Thor. Dan pada saat itu Thor belum ke-reveal wujudnya gimana. Pada saat itu Thor masih memakai jubah. Ini gue mainin pakai video ya, karena gue download video dari website Reddit ini. Kalau kalian lihat tuh, ini tuh pakai skinnya Thor. Jadi kalau kalian melihat ada leak gameplay yang versi ini udah 100% hoax ini. Nggak ada real-realnya ini, oke? Sekarang kita pindah lagi, kita akan mulai menganalisa teori-teori tentang Kratos melawan Thor yang luar biasa kuat si Thor ini, bro. Oke. Kalian bisa lihat di sini, Kratos melawan Thor. Dan footage ini pastinya dibocorin sama influencer-influencer atau YouTuber luar yang udah dikasih kepercayaan sama developer, dia malah reveal. Feeling gue tuh pasti begitu, bro. Kalau memang sudah ter-reveal, ini masih taraf yang aman. Kemungkinan ini adalah fight pertama antara Kratos dan Thor. By the way, di sini gue teori aja ya, teori sebagai pemain yang sama sekali tidak memegang gamenya, sama sekali yang belum pernah nyentuh gamenya. Dan teori ini dibuat di 22 Oktober kalau nggak salah ini ya. Jadi mohon maaf kalau memang teorinya salah, karena memang gue hanya melihat dari apa yang gue cari aja gitu ya. Kita sama-sama teori di komentar bawah, oke? Nah, kita play lagi videonya. Di sini kalau kalian baca, si Thor itu bilang ke si Kratos, apakah lu beruntung? Apakah lu selama ini hanya beruntung bahwasanya kedua anak gua itu matoy secara nggak sengaja karena lu beruntung, Tos. Jadi intinya adalah di sini si Thor itu bilang ke si Kratos bahwasanya Kratos itu berhasil membunuh dua anaknya Thor itu hanyalah karena beruntung, hanyalah karena keberuntungan. Makanya di sini Thor ingin membuktikan sekuat apa sih si kepala botak ini. Nah, di sini kalau kalian nanya, "Bang, di sini kok Kratos diem aja, Bang? Apakah dia takut? Apakah dia itu kena mental, Bang?" gitu kan ya. Jawabannya adalah enggak. Emang itu stylenya Kratos. Kratos tuh kalau bertarung mulutnya selalu diem, tapi fisiknya yang gerak. Itulah ciri khas dari Kratos. Jadi bukan berarti di sini Kratos takut. Justru di sini Kratos mikir apa kelemahan dari Thor. Oke? Nah, di sini kalau kalian lihat di perutnya Thor, entah dari mana, mungkin kalian mempunyai teori ataukah memang ini ciri-ciri dari fisiknya Thor. Apakah luka yang ada di perutnya Thor ini emang udah dari lahirnya, maksudnya udah dari lama, atau baru gara-gara kapaknya Kratos? Kalian tinggal tulis komentar di bawah. Kalau nggak salah ya, ciri-ciri Kratos gak ada tuh. Ada besetan belek bekas dibacoy begini nih di bagian perutnya kalau lihat di kursor gua. Ini kemungkinan lukanya Thor ini itu baru didapatkan saat dia itu berhadapan dengan Kratos. Mungkin Kratos memakai kapaknya membacoy perutnya si Thor, gitu ya. Kita play lagi. Si Thor bilang apa lagi? Nah, di sini bener-bener kuat banget, bahkan hand to hand combat. Hand to hand combat tuh apa, Bang, maksudnya? Berantem pakai tangan, bro, bukan pakai senjata ya. Nah, bahkan berantem pakai tangan aja kalau lu lihat seberapa kuat nih si Thor. Ternyata ekspektasi gue dua-duanya loh. Ekspektasi gue kira tuh, gue tadinya awal ya saat mainin game yang versi yang 2018 ya, gua kira tuh Thor itu cuman kuat senjata. Tapi si Mbak Sanin bilang enggak juga, Pak, bisa juga hand to hand combatnya si Thor itu kuat. Dan ternyata bener gitu loh. Dan ekspektasi gua sama si Mbak Sanin bener kalau bahwasanya Thor tuh diantara pakai senjata atau hand to hand combat itu kuat tuh. Lu lihat tuh, dua-duanya dibanting begitu. Sama Baldur ternyata masih kuatan Thor ternyata. Baldur itu cuman kebal, cuman nggak terlalu kuat Baldur itu, bro. Kalau kalian nanya berarti kuatan Baldur, Bang, kalau kebal. Enggak, Baldur tuh cuman kebal doang. Tapi kalau Thor ini bener-bener kuat, mulai dari tonjokannya, bahkan mungkin nanti senjatonya. Kalian lihat ya kapaknya tuh. Kratos, gak ada yang gak bisa Kratos tahan. Tuh, lu lihat ya. Biasanya Kratos nahan batu, nahan serangan dari apapun dia bisa. Cuman khusus dari kapak ini, luar biasa kuatnya. Kalah Kratos, langsung dia gituin. Bener-bener udah gak bisa Kratos. Nah, ketimpuk, kasihan banget botak emang ya. Ketimpuk, udah jatuh tertimpa tangga, digebuk lah. Pakai ini adalah momen dimana Kratos antara hidup dan matoy. Feeling gue ini Kratos cuman pingsan, blackout gitulah bahasanya ya. Kayak kalian digampar sama kakak kelas kalian, terusnya kalian pusing dikit ya kan. Nah, itu blackout dikit. Belum. Nah, lu baca nih subtitlenya. Oke, di sini sepertinya Thor itu sedang menculik Atreus ya, mungkin, bro. Karena di sini kalau kalian lihat tidak ada Atreus, dan kalau nggak salah tadi gue lihat tidak ada Memir. Ya, Memir itu yang tidak punya badan yang berada di belakangnya Kratos. Kemungkinan Memir dan Atreus mungkin lagi di mana? Mungkin lagi disekap atau terpisah mungkin. Semisal contoh Atreus
tersesat di jalan ini. Nah, Kratos di jalan ini. Nah, Kratos ketemu Thor. Nah, mungkin tuh kayak begitu mungkin. Karena di sini sih Thor ini bilang, lu menginginkan title seorang ayah yang bener-bener melakukan demi kebaikan, itu tuh nggak bisa tuh bekerja seperti itu gitu ya. Dan terusnya Thor akan bilang selanjutnya, kita lihat, gua akan terjemahin kepada kalian. Dan di sini kuat banget Thor. Nah, Thor bilang di sini, kalau mohon maaf ya kalau resolusinya jelek banget ya, maklum dari kamera itu ya. Nah, di sini Thor bilang bahwasanya Kratos itu nggak ada bedanya sama Thor. Thor itu adalah seorang penghancur, jelas Thor itu seorang penghancur. Lu lihat sendiri. Berarti apa? Thor tahu masa lalunya Kratos dan Thor tahu Kratos itu siapa. Nggak ada bedanya sama dia. Makanya tuh dia memahami posisinya si Kratos. Makanya di sini si Thor santai aja anaknya dibunuh. Justru di sini Thor bener-bener santai aja udah, nggak ada dendam apapun. Nah, baru ini mulai si Kratos kalah. Secara fisik kalah, boom, langsung sekali gaplok nih, lu lihat nih. Nih, keras banget itu, geger otak langsung itu, bro. Nah, di sini gua kira si Kratos matoy. Taunya di sini Thor bilang, "Oh, tidak, jangan matoy dulu, bro. Dihidupin lagi. Ala-ala kayak orang di sinetron disetrum pakai penyakit itu, kejut jantung." Kayak di sinetron FTV, literally dipakai alat rumah sakit, hidup lagi Kratos. Dihidupin lagi, dimainin hidupnya sama si Thor, gile. No. Dan Thor bilang di sini, gue nggak mau pergi dari sini sebelum gue bener-bener ngelihat siapa lu sebenarnya. Gile, kalau Thor takut sama Kratos ya, bisa aja pada saat Kratos pingsan tadi, Thor pergi. Tapi di sini Thor bener-bener nantangin sampai nunggu wujud aslinya Kratos tuh gimana, kekuatan Kratos tuh aslinya gimana. Boom, wah gile, gue nggak heran. Nah, abis itu baru mereka mulai ngelawan. Dan kalau lu lihat tadi sempat di video sebelumnya, sebenarnya video sebelumnya lebih lengkap, 2 detik lah. Kalau di sini videonya nggak terlalu lengkap. Cuman kalau video tadi nggak tahu kenapa kalau gua play itu nge-lag gitu ya. Kalau lu lihat tadi di video yang gua udah putar 2 kali di awal-awal video, di situ combat sistemnya seperti melawan Baldur ya. Bahwasanya nanti Thor akan melempar kapaknya, Kratos ngindar, Kratos mungkin nanti nyerang lagi pakai kapaknya, abis itu kabur lagi ngindar. Sistemnya hampir sama kayak Baldur saat melawan Baldur, oke? Nah, di sini gue bener-bener gak kebayang seberapa kuatnya si Thor. Berarti terjawab sudah kenapa Thor itu bisa seenak udelnya ngebunuh Tamur, anaknya Tamur. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Tamur, Tamur itu adalah ras giant, itu yang paling gede, paling tinggi. Itu dibunuh sama Thor semudah itu. Bahkan Kratos aja kewalahan ngangkat palunya Tamur. Nah, kalian tonton di walkthrough atau kalian searching di YouTube, silahkan kalian searching tentang Tamur. Itu gede banget. Kedua, Thor dengan mudahnya membumi hanguskan seluruh ras raksasa. Raksasa itu kan ras pencipta ya, salah satu ras pencipta lah. Awal-awal dia itu dihabisin sama Thor. Gila, ini gimana cara Kratos ngalahin si Thor? Kalian komentar aja di bawah. Menurut gua ada momen dimana Thor mempunyai kelemahan. Feeling gua lebih ke psikologis nanti. Si Thor kalah, habis itu langsung dibabat habis sama Kratos. Kita lihat aja nanti saat kita bikin walkthrough, insya Allah ya. Pokoknya gitu aja. Kalian tinggal tulis komentar di bawah. Oh ya, satu lagi, gue pengen ngasih tahu lu nih bro. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah YouTuber. Ini dari Spanyol kayaknya nih orang nih ya. Dari bahasanya sih bahasa Spanyol. Di sini si YouTuber ini udah boleh mainin sih. Tadi kalau lu lihat tulisan di bawahnya, nanti kalian bisa lihat deh. Ada tulisan jugar itu bermain. Nah, itu kalau diartiin bahasa Indonesia tuh begitu, jugar. Nah, jadi dia boleh mainin, cuman 4 jam orang-orang yang terpilih sama sang developer gitu ya. Jadi kemungkinan Thor itu melawan saat jam-jam pertama. Yang pasti di sini Kratos benar-benar kewalahan. Dan kalau kalian nanya kemana Blade of Chaos-nya, emang nggak ada ya Blade of Chaos ya? Iya ya, nggak ada ya Blade of Chaos-nya ya. Cuma ada kapaknya doang ya. Apakah jangan-jangan ini cuma mimpi? Takutnya cuma mimpi. Ini teori baru lagi nih guys. Karena Blade of Chaos-nya kemana gitu? Kemana mereka semua ini gitu loh? Kok bisa hilang mulai dari Atreus dan Mimir dan Blade of Chaos gitu? Tulis teori kalian di bawah. Yang penting teori gue itu, ini adalah stage pertama dan inilah kekuatan asli Thor. Kuat banget. Bener-bener gak ada celah untuk ngalahin Thor. Oke, segini aja ya, biar gak usah kelamaan. Kita lanjut lagi nanti kalau ada bocoran selanjutnya. Yang penting gue pengen cepet-cepet upload video ini biar kalian juga ikutan excitednya sama kayak gue. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tulis komentar di bawah teori kalian. Dadah, goodbye. Semoga kalian sukses semua guys.